korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker. Indah. Bapak tidak Tapi sangka. perih. Satu, tenggelamkan. Ikut membangun bangsa kita. Lebih baik bertahan. Halo YouTube, perkenalkan, kita adalah 5 dari puluhan ribu calon pegawai negeri sipil berakhlak. Untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak, ini dia 5 role model tokoh berakhlak kami. Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Menteri yang terkenal dengan jargon tenggelamkannya ini memenuhi ketujuh nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, karena beliau terus melakukan perbaikan tiada henti demi menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Yang kedua, akuntabel, terbukti beliau tidak pernah terlibat praktik KKN di saat menjabat. Yang ketiga, beliau berkompeten karena menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik sebagai seorang menteri. Yang keempat, menerapkan nilai harmonis dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh nelayan di Indonesia. Yang kelima, memegang teguh loyalitas dengan berpacu pada 4 pilar dalam menjalankan tusinya sebagai seorang menteri. Yang keenam, bertindak proaktif dalam mencegah illegal fishing yang menunjukkan perilaku adaptif. Dan yang terakhir, kolaboratif dengan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya kelautan demi mencapai tujuan bangsa dan negara. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal Bapak B.J. Habibie merupakan mantan presiden ketiga Indonesia. Beliau dan role model saya dalam mengaksesikan nilai berakhlak sebagai berikut. 1. Berorientasi pada pelayanan. Beliau melakukan perbaikan tanpa henti untuk mengatasi krisis ekonomi dan demokrasi saat menjabat jadi presiden. 2. Akuntabel. Beliau terkenal sebagai sosok bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. 3. Kompeten. Beliau terkenal sebagai bapak teknologi dan Mr. Crack karena pencapaian dan inovasinya di dunia teknologi aviasi di Indonesia maupun di internasional. 4. Harmonis. Beliau terkenal sebagai bapak anti diskriminasi nasional karena menjaga keharmonisan antar suku. 5. Loyal. Beliau loyal kepada negara, terbukti dengan prestasinya dan setia pada NKRI. 6. Adaptif. Beliau terus belajar dan berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga bisa diadaptasi ke semua orang. 7. Kolaboratif. Beliau bekerjasama dengan negara lain untuk memajukan pesawat anak bangsa. Muhammad Ridwan Kamil merupakan seorang gubernur Jawa Barat. Gubernur yang menjabat sejak tahun 2018 ini memenuhi ketujuh nilai berakhlak, yaitu nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Ditunjukkan dari kemampuan beliau dalam beradaptasi dengan teknologi digital, melalui terobosannya dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Nilai akuntabel dapat dilihat dengan adanya portal resmi data terbuka milik Pemprov Jawa Barat, yaitu Jabar Open Data. Sikap kompeten ditunjukkan dengan diperolehnya nilai A oleh Pemkot Bandung untuk prestasi birokrasi pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu nilai harmonis dan kolaboratif. Adanya kerjasama dengan Bank BJB untuk menggagas kredit tanpa bunga dan agunan bagi warga miskin melalui rumah ibadah. Nilai loyal ditunjukkan beliau dalam kegiatan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dengan memperkenalkan permainan pancamain kepada masyarakat. Saya Reski Amalia memilih Billy Mamrasar, salah satu staf khusus Presiden RI di bidang pendidikan sebagai tokoh berakhlak karena pertama, berorientasi pelayanan. Billy memiliki karakter yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kedua, akuntabel dalam tugasnya sebagai staf khusus Presiden RI, beliau memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin. Ketiga, kompeten, membantu orang lain belajar, khususnya anak-anak timur Indonesia yang kurang mampu. Keempat, harmonis, yaitu selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, khususnya di bidang pendidikan. Yang kelima, loyal. Billy memiliki karakter loyal dengan selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia dengan prestasinya di mancanegara. Adaptif, beliau selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas dengan cara dalam peluncuran program inovasi kewirausahaan masyarakat. 7. Kolaboratif, yaitu beliau seorang staf khusus bidang pendidikan, pengembangan, dan inovasi, banyak berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Almarhum Artijo Alkostar, Hakim Agung yang terkenal sebagai algojo bagi para koruptor. Almarhum semasa hidupnya selalu berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan melalui putusan terbaiknya. Beliau mengimplementasikan nilai akuntabel dengan memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan, berani menolak suap, dan tidak pandang bulu dalam memberantas dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang berat. Beliau tidak hanya memberikan ilmu sebagai hakim, tapi juga berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Almarhum juga mampu menjalin relasi yang baik dan harmonis dengan rekan kerja maupun orang sekitar yang berasal dari beragam suku dan budaya. Kemudian sikap loyal yang beliau berikan yaitu dengan mendedikasikan jiwa raganya untuk bangsa dan negara, dengan keteguhan hati dan idealisme yang beliau berikan yang tidak perlu dilakukan dalam menegakkan hukum. Nilai adaptif yang beliau berikan adalah idealisme yang kuat terhadap keadilan, serta pemikiran yang tajam dan dalam menganalisis suatu masalah.
Beliau juga mengajak para penegak hukum di Indonesia untuk senantiasa bersinergi dan tulus dalam bekerja dalam penegakan hukum untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Saya ASN berakhlak.